bendungan air turun jalannya. Perlindungan Tuhan di masa tulah dunia. Shalom, selamat sore, selamat berjumpa kembali dalam kesempatan pada sore hari ini. Saudara dikasih Tuhan, jangan lupa saudara subscribe, lalu saudara like, saudara bagikan kepada teman-teman saudara yang lain. Saudara, di bulan Januari ini, awal tahun 2021 ini, Tuhan peringatkan kita. Kita baca sama-sama di dalam kitab Keluaran 12 ayat 12 dan 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada sesama Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu, jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menceritakan, malaikat Tuhan memberitahu kepada Musa untuk disampaikan pada orang-orang Israel. Saudaraku, di dalam Bela yang ke-10 ini Tuhan bilang, malam ini aku akan mematikan semua anak sulung di Mesir, baik binatang, baik manusia sampai raja sekalipun, anak sulungnya akan mati. Ngeri, saudara. Ini kematian anak sulung yang bakal terjadi di seluruh negeri Mesir, di seluruh Mesir, saudara-saudaraku. Tapi Tuhan memberi jalan supaya orang-orang Israel memberi tanda darah di ambang pintu rumahnya. Kalau ada tanda darah ini, saudaraku, malaikat maut akan belok, tidak kena rumah itu, tidak kena tulah. Saudaraku, ini yang terjadi saat ini. Berapa orang Kristen, berapa orang yang beriman jadi kendor, semangatnya jadi loyo. Dia tidak lagi sungguh-sungguh kepada Tuhan, sebab pikir, ya selama ini aman-aman saja. Saudara-saudaraku, ini Bela yang ke-10, tidak main-main, tulah kematian anak sulung. Ini artinya kematian abadi. Ini terjadi di seluruh dunia. Kematian rohani. Berapa orang sudah tidak peduli lagi dengan hidup yang akan datang. Mereka berlasat-lasat dalam dosa. Mereka tenggelam di dalam dosa. Saudaraku, tapi cuma yang ada tanda darah, itulah orang yang mau memikul salib. Saudaraku, di ambang pintu. Ini cerita menyalibkan matanya, menyalibkan lidahnya, menyalibkan telinganya, saudaraku, sehingga tidak terjadi tulah kematian rohani yang mengerikan. Itu sebabnya saat ini
dunia ini, saudaraku, terbagi orang yang setengah-setengah. Saudaraku, Wahyu 22 ayat 11. Oh saudara, kita lihat terjadi kematian, gempa di mana-mana, banjir di mana-mana. Berapa waktu yang lalu pesawat yang jatuh, 62 orang kalau saya tidak salah, itu mati. Saudara-saudaraku, ini maut bekerja di mana-mana, kematian di mana-mana. Saudaraku, juga penyakit-penyakit baik dari COVID-19 maupun penyakit-penyakit yang lain, kematian. Wow, sulit saudara. Ini melanda di seluruh dunia. Tapi bagi orang yang tidak ada tanda darah, oh mengerikan. Tapi kalau kita percaya pada Yesus, kita percaya pada firman Tuhan, kita sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, saudaraku, kita lolos, kita lepas daripada belah daripada saudaraku yang terjadi di dunia ini. Kita perlu tiap hari saudara baca firman Tuhan, tiap hari berdoa kepada Tuhan. Ada persekutuan, hubungan yang manis, saudara, menyangkal diri, pikul salib, saudaraku, kepada Tuhan. Ya, kalau kita sungguh-sungguh, oh saudaraku, kita akan terpisah daripada saudaraku perkara-perkara celaka dunia ini. Jangan menjamah untuk perkara-perkara dosa. Jangan main-main dekat-dekat dengan perkara-perkara perjinahan, dekat-dekat dengan minuman keras, narkoba. Saudaraku, saudara akan kena jeratnya. Saudara akan masuk di dalam jerat. Ada tanda darah, ada tanda penyangkalan diri. Ini cerita tanda salib Kristus. Saudaraku, tanpa salib, tanpa memikul salib, percaya pada Yesus 100%, sungguh-sungguh, seperti Paulus katakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Itu seperti tanda darah, saudara, di ambang pintu, sehingga maut tidak bisa menjamah, maut tidak bisa masuk ke dalam rumah itu. Saudara dikasih Tuhan, sebab itu kalau kita bisa memakai hidup ini, saudaraku, kita juga masih tinggal, saudaraku, di dalam kejadian Musa ini di Mesir. Kita masih tinggal di dunia ini. Kita masih menghadapi kesukaran, masa pandemi terjadi di mana-mana. Saudaraku, saya melihat banyak kesukaran ekonomi. Oh, berapa tempat-tempat, saudaraku, hotel-hotel penginapan mengalami, oh saudaraku, susah, ya, drop luar biasa. Ini kesulitan, saudara-saudaraku. Tapi kalau kita ada tanda jalan dengan Tuhan, Elia hidup di tengah-tengah kelaparan. Saudara bayangkan, kelaparan 3,5 tahun. Saudaraku, tidak ada hujan. Seluruh Israel timbul kelaparan yang hebat. Tapi Elia dijamin oleh seorang janda. Saudara perhatikan, janda yang hanya memiliki tepung dan minyak sedikit, saudaraku, untuk makanan hari itu saja. Tapi heran saudara, tepung dan minyak itu tidak pernah habis selama 1260 hari. Bukan main, terus nyumber terus. Begitu juga kehidupan orang beriman. Di tengah pandemi ini kita tetap dipelihara oleh Tuhan. Tetap ada perlindungan, jaminan, keselamatan, makan minum tidak kekurangan. Karena apa? Saudaraku, ada tanda darah. Ada tanda darah, bukan tanda kematian. Tapi yang tidak ada tanda kematian, saudara. Mati rohani, mati rezekinya, mati berkatnya, terakhir mati jiwanya di dalam neraka yang kekal. Karena itu kita harus, saudaraku, ada tanda darah, ya, saudaraku, penaburan untuk pekerjaan Tuhan. Saudara doakan kami, doakan pekerjaan Tuhan.
saudaraku terbeban untuk pekerjaan Tuhan. Saudara, saya terbeban supaya siaran ini terus berselanjut, terus bersambung. Oh, saudaraku, persediaan sudah hampir habis, boleh dibilang habis. Kita buat lagi siaran yang baru. Untuk apa, saudara? Untuk membagikan ya berkat-berkat di tahun yang baru ini. Di tahun yang baru ini kita terus setia, saudara, setia baca Alkitab. Oh, saudara, menyangkal diri ya, dengan sungguh-sungguh, oh, kita takut akan Tuhan. Jangan, saudaraku, membicarakan kesalahan-kesalahan orang lain, itu malah jadi dosa yang besar. Sebab itu ada tanda salib. Orang yang menyangkal diri, mematikan dagingnya, dia akan hidup, saudaraku. Dia tidak mengalami kematian, tapi tulah akhir zaman. Itu adalah kematian rohani. Kematian, saudara-saudara, perkara-perkara kekal. Sudah tidak pikir lagi hidup, pokoknya hari ini tinggal hari ini, apa katanya, tidak peduli sudah. Tidak peduli apa katanya nanti. Orang seperti ini, dia akan mengalami perkara yang dahsyat dari Tuhan. Saudara-saudara, tulah kalau sudah masuk di dalamnya, maka kematian anak sulung, mulai binatang semua. Ya, karena itu, saudaraku, kesempatan yang diberikan Tuhan buat kita, jangan kena tulah dunia ini, kena hukuman dunia ini, tapi punya tanda darah salib Kristus, menyangkal diri. Kita terlepas waktu Yesus datang, kita diangkat bersama-sama dengan orang suci. Oh, untuk masuk dalam pesta kawin anak domba Allah, bukan main. Karena itu kesempatan pada sore hari ini, saudara, pergunakan baik-baik. Kita berdoa pada Tuhan pada sore hari ini. Saya doakan saudara yang selama ini tidak pernah membaca Alkitab, tidak pernah berdoa, saudara bertobat, berubah pada sore hari ini. Saya doakan, dan Tuhan akan memberi tanda darah dalam hati kita, pikiran kita. Oh, saudaraku, tanda salib akan Kristus mau menyangkal diri. Kita berdoa bersama-sama. Angkat tanganmu yang ada pergumulan. Bapa dalam sorga, berkati seluruh, oh Tuhan, pemirsa, saudara-saudara, di mana mereka berada, di dalam nama Yesus. Tuhan tahu tangan-tangan yang diangkat di dalam nama Yesus oleh kuasa-Mu, Tuhan. Mereka boleh mengalami perubahan, tidak mengalami kematian rohani. Berkati mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kiranya kasih-Mu Bapa, anugerah-Mu Tuhan Yesus, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai saudara-saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucapan syukur. Semuanya kita percaya, bersama-sama mengatakan amin. Shalom saudara, halo, sampai kesempatan yang akan datang. Haleluya, amin.